Teori retorika. Teori ini menjelaskan tentang inti dari sebuah komunikasi adalah persuasi, yaitu komunikasi yang terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada halayak dalam mengubah sikap mereka. Aristoteles berpendapat bahwa suatu komunikasi akan berjalan apabila ada 3 unsur utama komunikasi, yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Aristoteles merasa bahwa pendengar sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Bisa dikatakan bahwa pada akhirnya para pendengarlah yang menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang diterima. Asumsi teori retorika. Teori retorika dari Aristoteles ini memiliki 2 asumsi. 1. Pembicara yang efektif harus mempertimbangkan halayak mereka. Komunikasi merupakan proses transisional. Dalam konteks public speaking, Aristoteles merasa bahwa pendengar sangat penting bagi efektivitas seorang pembicara. Bisa dikatakan bahwa pada akhirnya para pendengar yang menentukan akhir dan tujuan dari pesan yang diterima. 2. Pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Bukti tersebut yaitu ethos, logos, dan pathos. Ethos adalah sumber kepercayaan, yaitu seorang pembicara harus dapat dipercaya oleh audiensnya. Logos memiliki arti logis yang dapat dibuktikan berdasarkan materi pembicaraan seorang orator yang memang bersungguh-sungguh, masuk akal, dapat diikuti, dan bersifat nyata atau bukan hayalan belaka. Pathos artinya himbauan emosional, atau sesuatu yang berhubungan dengan emosi manusia, karena saat menyampaikan orasi atau topik permasalahan, seringkali hal tersebut bersangkutan dengan perasaan pendengar dan terkadang menimbulkan banyak empati atau bahkan simpati dari pendengar. 5. Hukum retorika. Kanon merupakan tuntunan atau prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh pembicara agar pesan persuasif dapat menjadi efektif, yaitu penciptaan atau konstruksi atau penyusunan dari suatu argumen yang relevan dengan tujuan dari suatu pesan, pengaturan, kemampuan pembicara untuk mengorganisasikan pesannya, gaya, penggunaan bahasa untuk menyampaikan ide dalam cara tertentu, penyampaian, presentasi nonverbal dari ide-ide seorang pembicara, ingatan, menyimpan penemuan, pengaturan, dan gaya di dalam pikiran pembicara. Jenis-jenis retorika. Retorika forensik. Keadaan ketika pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari pendengar. Retorika epidektik. Wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Retorika deliberatif. Saat pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil, sesuatu yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh halayak.